Selamat siang Bu Elsa. Kelihatannya sibuk sekali. Saya duduk sebentar, sekali bertanya sama Ibu. Saya ingin tahu nih Bu, rencana besar Ibu untuk pelajaran besok seperti apa Bu? Selamat siang juga Bu. Silakan Bu. Bukan rencana besar atau hebat Bu. Kebetulan besok materi yang akan saya terangkan kepada anak-anak yaitu tentang fenomena gerhana Bu. Itu topik yang sangat seru loh Bu Elsa, tentang fenomena gerhana. Saya jadi penasaran loh Bu Elsa, secara spesifiknya ya, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari anak-anak untuk besok seperti itu, pembelajaran seperti apa Bu Elsa? Jadi gini Bu, saya ada 3 rancangan, 3 level untuk tujuan pembelajarannya Bu. Seperti itu ya? Iya, yang pertama tahap memahami. Saya ingin siswa bisa menjelaskan gitu ya dengan bahasa mereka sendiri proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti itu. Iya. Yang kedua, proses mengaplikasi. Siswa diharapkan bisa membuat simulasi sederhana menggunakan model 3G dan menunjukkan posisi matahari di sebelah mana, bulan di sebelah mana, bumi juga sebelah mana ya. Nah, untuk yang ketiganya merefleksi. Saya berharap siswa bisa menyadari posisi bumi sebagian-bagian kecil dari alam semesta yang maha luas ini dan menghubungkan fenomena alam ini dengan pentingnya ilmu pengetahuan dan membedakan fakta dan mitos seperti itu. Hebat sekali nih bahasa ya, tujuannya betul seperti itu ya. Nah, lengkap sekali ya Bu, ada memahami konsep, ada mencoba langsung sampai ke tahap refleksi yang berkesadaran. Brilian sekali nih ide Bu Elsa ya. Nah Bu Elsa, untuk mencapai tujuan itu, aktivitas utama siswa ini itu seperti apa? Lalu apa sih yang Ibu Elsa siapkan untuk semua itu? Boleh nggak saya tahu ya? Boleh Ibu, boleh ya. Saya sudah siapkan 3 jenis aktivitas utama juga Bu ya. Yang pertama untuk memahami, anak-anak bisa nanti berdiskusi secara berkelompok ya. Tapi kelompok kecil Bu, bisa 3 atau 4 atau 5 orang gitu per kelompoknya. Nah, setelah menonton video animasi ini tentang gerhana, lalu kita ada tanya jawab dan menjelaskan ulang. Yang kedua, untuk mengaplikasi, mereka akan melakukan proyek mini per kelompok. Saya siapkan senter sebagai matahari, bola tangkis sebagai bumi, dan bola pingpong sebagai bulan, untuk mereka bereksperimen dan menemukan sendiri posisi gerhana. Nah, untuk yang ketiga, aktivitas yang ketiga yaitu merefleksi. Di akhir nanti saya akan mengajukan pertanyaan pancingan seperti apa yang kalian rasakan saat sesudah pembelajaran gitu. Nah, nantinya juga saya akan bertanya ke anak-anak tentang nanti sebuah bola kecil itu tertutup bayang-bayang benda langit. Nah, mereka akan menuliskan di jurnal singkat mereka gitu. Wow, luar biasa sekali Bu Elsa ya, bagus sekali, terstruktur dan itu sangat melibatkan siswa. Lalu media dan alatnya juga, berarti ada proyektor ya? Iya Bu. Ada video ya, ada model 3 dimensi, senter dan bola-bola. Nah, sekarang saya yang mungkin penasaran nih Bu Elsa, bagaimana Ibu akan tahu kalau proses mereka itu akan berjalan dengan baik Bu Elsa? Asesmen formatifnya yang akan Ibu berikan seperti apa ya Bu? Nah, jadi gini, nanti selama diskusi saya akan berkeliling Bu, dari setiap kelompok ke kelompok yang satunya lagi gitu, berkeliling untuk menanggapi dan menggunakan checklist percakapan. Saat proyek, saya akan menilai kemampuan mereka bekerja dan mendemonstrasikan modelnya. Untuk hasil refleksinya saya akan membaca jurnal yang mereka buat itu Bu. Sangat jelas sekali ya, wah hebat Bu Elsa. Nah, pokoknya pasti terukur itu ya, dan semua persiapan ini saya rasa matang sekali Bu Elsa. Nah, adakah area spesifik yang ingin Ibu saya bantu amati secara khusus besok Bu? Mungkin bagian yang menurut Ibu paling menantang, ini akan jadi fokus observasi kita bersama mungkin besok ya Bu ya. Terima kasih Bu. Mungkin nanti saya bisa dibantu oleh Ibu selama aktivitas refleksi Bu. Saya ingin tahu sebuah pertanyaan pancingan yang sudah mereka
yang sudah mereka fokuskan nantinya Bu. Nah nanti bagaimana pemikiran mereka secara mendalam Ya. untuk siswa-siswa yang saya ampuh gitu ya Bu ya. Tapi saya ingin fokuskan di situ aja Bu. Ya, itu bagus sekali ya Bu ya. Besok saya akan fokus melatih Ibu bagaimana siswa merespon pertanyaan Ibu, lalu bagaimana Ibu mengajarnya juga. Lalu nanti saya lihat juga keterlibatan aktif siswa seperti apa ketika pembelajaran itu ya. Apakah antusias atau tidak ya Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Maaf mengganggu. Ini agak kelebihan ya Bu, lebih dari 4 menit nggak apa-apa ya. Yang penting bermanfaat bagi kita ya. Ya Bu, iya. Baik Bu, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya nanti ingin diobservasi oleh Ibu langsung. Terima kasih. Selamat siang Bu Elsa. Terima kasih sekali ya untuk kelas yang sangat menginspiratif kemarin, hebat pokoknya Bu Elsa itu. Anak-anaknya juga antusias banget ya Bu Elsa. Nah saya benar-benar sangat kagum dengan anak-anak dan Ibu juga bisa menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah selesai proses pembelajaran kemarin Bu? Gimana nih? Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah Bu, saya merasa senang. Anak-anak juga sangat antusias sekali Bu dengan pembelajaran yang saya ajarkan, terutama saat bereksperimen Bu. Anak-anak sangat ketagihan sekali Bu. Nah, tapi ada beberapa bagian yang masih mengganjal di pikiran saya Bu. Itu wajar sekali Bu Elsa ya. Refleksi seperti itulah tandanya kita itu sebagai guru harus terus bertumbuh Bu Elsa. Kalau kita lihat lagi lihat tahap aktivitas siswa kemarin ya, menurut saya itu ya menurut Ibu bagaimana tingkat keberhasilan di masing-masing tahap? Kan ada 3 tuh, memahami ya, mengaplikasi dan merefleksi. Coba saya ingin tahu ya. Oh itu Bu. Untuk tahap memahami saya rasa cukup berhasil Bu ya. Tapi saat diskusi kelompok setelah nonton video, sebagian besar siswa bisa menjelaskan ulang proses gerhana. Ya. Lalu untuk tahap mengaplikasi ini yang paling berhasil Bu menurut saya. Seperti Karena apa? semua kelompok sangat bersemangat, antusias sekali untuk membuat simulasi dengan senter tadi Bu, dengan senter dan bola-bola yang tadi. Mereka tampak paham betul Bu posisi benda langit, di sebelah mana bulan, di sebelah mana matahari, di sebelah mana bumi, seperti itu Bu. Tahu ya posisi gerhana matahari seperti apa, bulan matahari itu di mana ya. Lalu gerhana bulan juga tahu seperti apa ya anak-anak kemarin. Nah, terima kasih ya Bu Elsa atas analisisnya, sangat tajam dan memang bagus sekali. Nah, mari kita fokus dulu ke sana ya Bu Elsa. Apa tantangan terbesar nih yang Ibu rasakan ketika mencoba memfasilitasi siswa di ketiga tahapan yang tadi Bu ya, terutama di bidang refleksi yang menjadi fokus kita itu Bu Elsa, seperti apa? Oh iya Bu, yang tadi juga di tahap ini refleksinya juga belum ya Bu ya. Untuk merefleksikan rasanya menurut saya sangat beragam Bu. Ada beberapa siswa yang bisa menuliskan pemikiran secara mendalam, dan juga ada beberapa siswa yang jawabannya masih di sana-sana aja Bu, di permukaan lah menurut saya ya. Lalu tantangan yang saya hadapi ya Bu ya, pasti banyak ya. Iya. Saya juga kemarin yang ada pasti ada. Iya, di tahap yang memahami, tantangannya adalah memastikan semua anggota kelompok untuk ikut aktif Bu, untuk bekerja sama seperti itu, tidak hanya mendominasi 1 atau 2 orang saja. Terus di tahap mengaplikasi tantangannya lebih lagi Bu. Untuk ini memanage waktu ya, anak-anak terlalu asik Bu, sampai-sampai waktunya keteteran seperti itu. Nah, iya. Nah, untuk tantangan yang terbesarnya lagi, ini di tahap merefleksikan Bu. Nah, siswa ada yang kesulitan menerjemahkan rasa tajuk mereka dari pemikiran ke kata-kata gitu Bu, ke kalimat gitu. Jadi mereka ada yang masih bingung juga harus menulis apa nih, apa yang saya pikirkan, dituliskan, diungkapkan, dinyatakan dalam tulisan seperti itu Bu. Saya mengerti ya Bu Elsa ya. Ibu sudah mengidentifikasi tantangan yang sangat krusial sekali, membantu siswa mengartikulasikan pemikiran abstrak memang tidak mudah ya Bu Elsa, sangat sulit itu. Dan
tantangan itu sangat harus kita bisa mengatasinya seperti apa ya. Adakah ide-ide kreatif yang mungkin bisa Ibu sampaikan atau Ibu kemukakan atau Ibu buat? Nah, di benak Ibu untuk mengatasi hal ini untuk pembelajaran serupa nanti ketika dilakukan lagi, ya? Iya Bu. Seperti apa misalnya? Saya sempat berpikir, Ya. kepikiran nih Bu ya, ada beberapa hal untuk mengatasi dominasi siswa saat diskusi Bu. Ya. Mungkin saya bisa memberikan peran spesifik dengan pencatatan atau juru bicara. Jadi setiap anak itu di kelompok itu dibagi-bagi. Ada yang menjadi pembicaranya, pencatatnya, iya seperti itu. Ya, paham saya. Untuk tantangan refleksi, saya berpikir mungkin saya bisa mencoba teknik jembatan kalimat. Jadi saya sediakan awal kalimat di papan tulis terlebih dahulu. Misalnya setelah belajar gerhana, saya sadar bahwa titik-titik nanti anak yang melanjutkan seperti itu Bu. Kok kayak sambung-sambung gitu ya? Iya. Nah, jembatan kalimat itu sangat menarik loh Bu Elsa. Ide yang sangat praktis dan cemerlang saya kira ya Bu Elsa. Ya, lalu menunjukkan itu Ibu tuh kalau ada ide tuh menunjukkan kepekaan itu terhadap kebutuhan mereka. Terkait ide seperti ini ya Bu Elsa, adakah kebutuhan pengembangan diri yang Ibu rasakan perlu untuk menerapkan pembelajaran mendalam? Kan kita sudah belajar ya Bu Elsa dari kemarin ya, agar lebih mantap lagi mungkin workshop atau sesi berbagi gitu Bu Elsa, seperti apa? Terima kasih Bu, mungkin saya butuh lebih banyak referensi lagi Bu. Jadi teknik-teknik bertanya yang efektif untuk memantik refleksi seperti apa. Kadang saya juga kehabisan ide Bu untuk membuat pertanyaan yang mendalam tapi tetap bisa dijangkau oleh anak-anak SD ya, sesuai dengan sesuai dengan jenjangnya. Mungkin jika ada sesi berbagi praktik baik antar guru tentang hal ini, saya akan sangat setuju dan akan sangat membantu saya gitu Bu. Usulan yang sangat bagus ya, BK itu selalu bagus dalam ide ya, semoga terus berkembang, semoga tambah kreatif dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Bagus sekali Bu Elsa. Nah, saya catat nih ini Bu Elsa untuk program pengembangan sekolah kita ya, terima kasih sekali. Nah, sebagai akhir kata penutup dari saya, mungkin Bu Elsa izinkan saya memberikan sedikit umpan balik ya buat perkembangan Ibu itu. Nah, secara keseluruhan Ibu itu sudah melakukan hal yang luar biasa tentang pembelajaran IPAS ini, dari metode, dari cara menerangkan, dari pembagian kelompok, dari strateginya itu ya bagus. Ibu berhasil membawa siswa itu tahu dan menjadi melakukan lalu merasakan. Jadi tidak hanya tahu tapi melakukan juga siswa dan merasakan. Jadi ada semuanya komponen yang tidak itu terrealisasi ya Bu. Saya ini ingin memberikan pertanyaan reflektif. Ibu memberikan jeda yang cukup baik, itu sangat bagus karena memberi waktu anak untuk berpikir. Tantangan yang ibu berikan itu identifikasinya ya, soal jawaban yang dangkal itu sangat valid tuh. Nah, kalimat dan Ibu ada solusi yang sangat mungkin untuk menjawab tantangan Ibu. Ibu sudah bisa merefleksikan praktik mengajar Ibu dengan baik dan menemukan strategi solusinya. Itu adalah kompetensi guru yang luar biasa bagi saya ya Bu Elsa. Nah, mari kita jadikan itu penerapan ide baru sebagai fokus pengembangan kita bersama ke depannya ya Bu Elsa, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu serta umpan baliknya dari Ibu yang sangat menguatkan dan membantu saya ya secara spesifik Bu. Saya jadi lebih bersemangat nih Bu untuk mencoba lagi dan memperbaiki proses-prosesnya Bu. Tetap berkreasi, tetap berinovasi ya untuk pengembangan kita dan anak-anak kita. Terima kasih Bu Eka, sama-sama juga saya terima kasih. Mari kita tutup saja dengan bahasa alhamdulillah karena kita sesinya sudah selesai ya, udah memberikan umpan balik buat Ibu dan untuk kemajuan kita semuanya. Terima kasih, terus menginspirasi. Terima kasih Bu.